Agustina. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama di kelas 11. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas materi persamaan trigonometri, yang mana pada kelas 10 telah dipelajari mengenai perbandingan pada segitiga siku-siku yang menggunakan perbandingan sin, cos, tangen, dan kebalikannya, yaitu kosekan, kotangen, dan sekan. Baiklah, yang pertama materi kita adalah persamaan trigonometri. Nah, apa sih penyelesaian persamaan trigonometri? Nah, jadi persamaan itu pada trigonometri sama dengan persamaan seperti persamaan eksponen, persamaan linear 3 variabel, persamaan linear 2 variabel itu sama. Tetapi di sini hanya menggunakan sin, cos, dan tangen. Nah, penyelesaian persamaan trigonometri itu merupakan nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri dan akan memperoleh suatu kesamaan atau pernyataan yang bernilai benar. Jadi di sini kita akan menentukan nilai salah satu variabel pada ruas kiri yang nilainya sama dengan ruas kanan. Nah, di situ misalkan diketahui persamaan sin X sama dengan 1/2. Berapakah nilai X pada persamaan tersebut? Nah, jadi di sini bagaimana cara menentukan nilai X pada persamaan sin X sama dengan 1/2. Nah, di sini bentuk-bentuk penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi yang pertama, persamaan berbentuk sin X sama dengan sin A. Di sini ada rumus, bisa menggunakan rumus X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min A derajat ditambah K dikali 360. Untuk bentuk cos X sama dengan cos A, nah di sini menentukan X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Itu untuk persamaan bentuk cos X sama dengan cos A. Nah, untuk bentuk tangen X sama dengan tangen A, jadi untuk tangen X, untuk menentukan nilai X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Baik, contoh soalnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan min 1/2 untuk interval X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi kita akan menentukan nilai X pada persamaan sin X sama dengan min 1/2. Nah, sebelumnya pada kelas 10 kita sudah mengetahui letak kuadran 1 sampai kuadran keempat. Jadi untuk nilai sin yang bernilai negatif itu terletak pada kuadran kedua. Nah, jadi tadi kita punya rumus sin X sama dengan min setengah. Untuk menentukan X pada sin itu menggunakan rumus X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, jadi untuk menggunakan rumus ini kita samakan dulu ruas kiri dan ruas kanan, sehingga sin X itu sama dengan sin. Nah, pada sudut istimewa sin X yang bernilai min 1/2 itu sama dengan sin min 30 derajat, atau pada kuadran pertama sin 30 itu sama dengan 1/2. Karena di sini negatif, maka 30 derajat juga bernilai negatif. Selanjutnya, maka nilai X itu sama dengan min 30 derajat. Nah, dari sini baru dapat kita gunakan rumus yang tadi. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan
A derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk X yang pertama 30 derajat min ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini K merupakan anggota bilangan real. Maka K kita mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka nilainya ini sama dengan 360 dikali 0, 0 ditambah min 30 itu sama dengan min 30 derajat. Nah, min 30 apakah masuk ke interval X? Jadi tadi intervalnya antara 0 sampai 360, maka min 30 tidak memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 kali 360 sama dengan 360 kali 1 ditambah min 30. Jadi 330 derajat. Nah, 330 termasuk di interval 0 sampai 360. Maka 330 memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Ini untuk rumusan yang pertama. Untuk rumusan yang kedua, X sama dengan 180 min A derajat ditambah K kali 360 derajat. A tadi untuk A sama dengan min 30 derajat, maka X sama dengan 180 dikurang min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurang min 30. Itu sama dengan, ini jadi ditambah 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. K adalah anggota bilangan real, kita ganti untuk variabel K sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 360 kali 0, 0. Jadi hasilnya 210. Nah, 210 masuk di interval 0 sampai 360. Maka 210 ini memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1. X sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 360 ditambah 210. Jadi berapa di situ? 570 derajat. 570 sudah melebihi 360. Maka 570 tidak memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Sehingga atau jadi himpunan penyelesaian dari persamaan itu adalah yang pertama tadi 210 derajat dan 330 derajat. Karena di sini himpunan penyelesaian maka digunakan kurung kurawal. Demikian materi hari ini mengenai persamaan trigonometri. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk yang kurang jelas dapat memberikan komentar di kolom komentar pada YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.